Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Agustiningsih, guru TK Martisiwi Ndelopo Madiun. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Madiun. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya Modo 1.4 tentang budaya positif. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di Sekolah TK Martisiwi tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala TK Martisiwi Ibu Sugiyati dan teman-teman sejawat guru TK Martisiwi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melewati hari ini dengan sehat. Ketiga kalinya, acara pada siang hari ini yaitu presentasi menyebarkan pemahaman dan penerapan diseminasi budaya positif di Sekolah TK Martisiwi oleh Ibu Reni Agustiningsih SPD. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya yaitu kita akan langsung presentasi menyebarkan pemahaman dan penerapan atau diseminasi budaya positif di Sekolah TK Martisiwi oleh Ibu Reni Agustiningsih SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu MC telah diberi kesempatan hari ini untuk ini sebagai aksi nyata saya sebagai guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Madiun. Di sini saya bukan saya yang paling pintar, mboten. Sebetulnya ibu-ibu pun juga lebih pintar dari saya. Kebetulan saja saya mengikuti guru penggerak Angkatan 9. Saya akan menjelaskan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Menurut ibu-ibu, budaya positif itu apa? Apa? Oh ya, coba Bu. Kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, betul sekali. Kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh masyarakat. Sebelum kita ke materi budaya positif, ibu-ibu, saya mau minta kita game dulu, ice breaking dulu, nggih. Nah, ini kita ice breaking-nya seru-seruan biar tidak tegang, kelihatannya kok tegang ngono. Nyantai mawon. Nggih. Ice breaking-nya jangan judul Abi dan Abu. Nanti kita berhadapan-hadapan, ya, saling berpasangan, ya. Kalau di sini peserta berhadapan dengan posisi tangan akan berjabatan, ya, akan berjabatan. Coba Bu Sun, kita praktek dulu, ya. Kita seperti akan berjabatan, ya. Di depan dulu, oke, ya. Seperti kita jabatan tangan satu aja, ya. Jaraknya sekitar 10 meter, ya. 10 cm, ya Allah, maaf. Sekitar 10 cm. Habis itu menentukan saya Abu atau Abi. Menentukan saya Abu, ya. Terus busur nanti Abi, ya, busur, ya. Terus habis itu
Setelah mendengarkan nama yang disebut, saya menyebut Abi, gitu nggih. Saya akan berusaha memegang tangan lawan saya. Ya, saya bilang Abi, langsung saya memegang. Lah, yang Abu berusaha menghindari. Sakit ya? Bisa ya? Saya yang Abi, Busur yang Abu ya. Saya nanti kalau saya menyebut Abi, berarti saya langsung iya, berusaha menghindari. Kalau yang disebut Abu, berarti yang Abu harus menjabat tangan saya dan saya pun juga harus menghindar. Bisa dipahami? Bisa Bu ya? Bisa. Oke. Yang disebut yang mencari tangan lawannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita coba berdua. Bisa di sana sama Bu Iswa. Oke? Kita berdua-dua. Ayo, Bu Siska. Dua-dua nggih Bu Umi sama Bu Muda. Ayo, Bu Siska sama Bu Titi. Sekarang ditentukan dulu siapa yang Abi angkat tangan. Yang Abi angkat tangan. Yang Abi angkat tangan. Abi. Yang Abi angkat tangan. Habis itu yang Abu angkat tangan. Oke, siap? Kalau saya menyebutkan nama Ibu berarti langsung mencari. Ya, sudah siap? Siap-siap ya? Oke. Abi yang disebut aku apa yang berusaha memegang tangannya. Ya. Sudah siap? Sudah. Abi. Siap. Coba nanti dihitung siapa yang menang ya. Diulang. Abi. Abu. Bingung ya? Ini diulang ya, diulang. Pokoknya yang saya sebut berarti mencari tangan lawannya. Walaupun sudah dicari. Oke, dikejar. Siap? Siap? Belum. Ayo tangannya ke depan semua. Tangannya siap-siap. Tangannya begini semua. Ayo tangannya begini. 10 cm. 10 cm jaraknya. Jangan lebih dari 10 cm. Siap? Abu. Siap lagi? Siap lagi? Abi. Sekali lagi. Konsentrasi. Tangan di depan lagi. Tangannya siap lagi deh. Yuk, sudah siap? Siap. Siap. Berarti ini Abi, aku kan posisi. Sudah siap? Oke. Tangannya ya jangan disembunyikan dulu di dalam. Sudah? Abu. Sekali lagi ya. Konsentrasi. Tangannya mana? 10 cm nggih? 10 cm. Konsentrasi. Abi. Iya. Terima kasih. Nah, silakan duduk kembali. Abi. Iya. Kembali ke budaya positif tadi. Ya, tadi sudah ada yang berpendapat bahwa budaya positif itu sesuatu yang dilakukan di masyarakat. Sesuatu yang baik yang dilakukan di masyarakat. Kalau kita di sekolahan berarti sesuatu yang dilakukan di sekolahan. Mungkin ada pendapat lain? Ya, monggo. Silakan. Segala sikap dan tindakan kita yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi murid. Ya, juga betul sekali. Segala sesuatu yang bisa menjadi contoh untuk baik, teladan bagi murid kita. Ya. Nah, ini budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi anak yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab
ada berapa? Ada berapa? Oke, kita ulas. Ya, oh ya enggak apa-apa nyanyi. Ya, ini. Sebentar. Nah, sebentar. Ini ya budaya positif tadi, kemudian budaya positif. Nanti sebelum kita ke belakangnya, budaya positif ini nanti yang akan kita bahas itu ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. 1, nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang kedua, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Ya, sekarang yang kita bahas pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, dapat menyediakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, tadi profil pelajar Pancasila. Budaya positif itu, disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Tadi yang profil pelajar Pancasila. Sekarang perhatikan ini, ya, dimensi profil pelajar Pancasila. Enten ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pasti ibu-ibu sudah sangat paham dan sangat sangat familiar dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira contoh kegiatannya apa, Bu? Kegiatan ibadah. Apa lagi? Iya, memberi salam, pembiasaan memberi salam. Apa lagi, Bu? Toleransi. Berakhlak mulia berarti sopan santun. Iya, itu tidak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tidak melulu harus kita beribadah, sholat, itu enggak. Tapi seperti kita sopan santun, pembiasaan pagi agar anak-anak itu memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global. Apa menurut Bu kebinekaan global itu? Kebiasaan yang sesuai dengan budaya. Berarti kalau kita budayanya di Madiun, kira-kira di Madiun itu ada apa? Nah, itu disesuaikan dengan budaya yang ada di Madiun. Kemudian gotong royong. Apakah gotong royong itu hanya kerja bakti? Tidak. Gotong royong itu tidak hanya kerja bakti, Bu. Gotong royong itu bisa berkolaborasi antara teman sejawat, guru sama guru, guru sama murid. Itu saling berkolaborasi, bekerja sama di dalam kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, bernalar kritis. Kalau kita ingin anak-anak bernalar kritis, kita pancing dengan pertanyaan pemantik yang bisa anak itu mengeluarkan pikirannya, jadi bisa bernalar, bisa berpikir. Kemudian kreatif. Maksudnya kreatif? Pasti sudah paham. Kita membuat kegiatan yang bisa membuat anak itu benar-benar kreatif. Tidak hanya fokus kepada kita yang ngajarin, kita yang membuatkan, kita tidak, tapi kita bisa Pak, memfasilitasi biar anak yang bekerja, biar anak yang berimajinasi. Itu yang dimaksud tadi kreatif. Kemudian mandiri. Kita pun juga akan di sini nanti pembiasaan yang bisa membuat anak untuk mandiri. Kita bisa memberi motivasi kepada anak mandiri itu seperti tepuk anak mandiri, seperti pendampingan sehingga anak itu bisa sekolah secara mandiri, mengerjakan sesuatu secara
mandiri. Ya. Nah, ini tadi kegiatan. Sekarang gini Bu, kita main lagi berdua-dua ya. Ini sebetulnya kita nulis di kertas, tapi nggak usah nulis di kertas, nulisnya di dalam hati, masukkan di dalam tangan. Kita mengepalkan tangan, ya, nggak usah berdiri, kita hadap-hadapan saja lagi, ya, mengepalkan tangan, ya, mengepalkan tangan. Kan, tapi ibu sudah ibaratnya menulis sesuatu yang ditaruh di kepala tangan, ya. Contohnya, aku ingin maju. Ini contoh loh ya, ditaruh di tangan, tapi nggak boleh diberitahu ke temannya, nggak boleh diberitahu ke temannya. Setelah itu si teman membujuk kepada teman lawannya, bukain tanganmu tuh, apa isinya? Ya, apa isinya? Nah, di situ dengan cara apa? Dengan bujuk ke teman boleh, dengan bujuk rayu boleh. Apa ini dengan ancaman? Oh, diancam ya boleh. Awas kalau enggak. Itu boleh. Terus dengan rayuan, dengan menyuap. Kok tak kei? Enggak apa-apa. Tak tumbas nih es gitu ya. Terus boleh saja, asalkan teman kamu tadi mau membuka dan mau memberitahu apa yang ada di tangan lawannya tadi. Sudah siap kira-kira? Pikirkan di dalam hati. Lebarkan tangan. Ya, seperti yang tadi ya, Abi sama aku ya. Yang Abi yang mengepalkan tangan. Yang Abi yang mengepalkan tangan. Yang Abu merayu, membujuk, mengancam, menghardik, ataupun menyuap. Sama membuka apa enggak? Ya, nggak usah dibuka, cuma dirayu saja. Oh, jadi jangan dipaksa, tapi maksani dengan kata-kata. Bisa? Jangan. Terus saya di kepala tangan juga harus berusaha. Aku pokoknya berusaha bagaimana teman itu tadi nggak bisa merayu saya. Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita coba. Yang Abi siap. Tadi yang Abi menggambarkan tangan ya. Siap. 1, 2, 3. Silakan merayu. Mulai, silakan. Dibujuk, dimuap, atau diancam. Sudah. Iya, sudah. Sekarang lihat ke depan lagi. Oke. Ya. Tadi yang rayu itu kurang pengalaman. Santai, sehingga masih dirayu nggak mau. Iya. Ini Ibu. Apa pengertian tadi? Ya, bahwa sesuatu diri kita, motivasi diri kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain, karena kepemilikan diri kita itu hanya saya yang miliki, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Begitu juga dengan kita menganggap bisa mengontrol anak, menyuruh anak, akhirnya anak manut bisa. Sebetulnya tidak bisa Ibu, karena sesungguhnya kontrol diri itu hanya kita yang memiliki. Motivasi diri itu hanya kita yang bisa memutuskan. Saya ingin apa itu hanya kita yang memutuskan. Ini perubahan paradigma baru, teori kontrol atau teori pilihan, atau bisa juga dinamakan miskonsepsi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kita menganggap bisa mengontrol murid, kita bisa menyuruh anak, bisa merubah anak. Itu anggapan kita bahwa kita
positif itu apa? Contoh, pembiasaan pagi itu kan ya positif ya, berjabat tangan. Kita mengadakan apa? Pembiasaan pagi. Seolah-olah kita yang bisa mengontrol dia datang selalu bisa apa? Berjabat tangan, salim. Seolah-olah kita yang bisa mengontrol. Ilusi selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita orang tua memaksa anak kita untuk sesuai keinginan kita. Sebetulnya salah, Bu. Itu sebetulnya bukan kita yang bisa mengontrol. Itu sebetulnya munculnya sesuatu itu yang motivasi yang intrinsik, berarti motivasi yang keluar, yang tumbuh dari diri kita sendiri. Tidak karena paksaan, tidak karena rayuan, tidak karena ancaman. Nah, ini nantilah yang akan kita berikan kepada anak, yang akan saya jelaskan nanti, biar anak itu keluar motivasi intrinsiknya. Jadi keluar motivasinya bukan karena paksaan. Itulah gunanya budaya positif untuk anak-anak. Jadi seolah-olah bukan kita yang mengontrol. Memang bukan kita yang mengontrol. Kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak. Motivasi intrinsik itu motivasi yang keluar dari dirinya sendiri. Ini simulasi respon. Simulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita berperilaku buruk. Kita menganggap begitu, tapi sebetulnya kita harus berpikir bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya dilihat sebagian suatu kesalahan. Itu suatu kesalahan, tapi kita harus memposisikan bahwa itu bukan suatu kesalahan, tapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya, ketika anak melakukan sesuatu, secara tidak langsung sebetulnya anak itu ketika mau mencubit teman, ya, mau mencubit teman atau mengganggu temannya, pasti ada alasan atau tujuan sesuatu. Ibu-ibu pasti pernah mengalami di sekolahan. Koncone moro-moro nukari satu nih. Nah, nukari temannya itu pasti ada alasan dan tujuan. Tujuannya apa? Bisa jadi teman yang tadi nukari duluan atau mengganggu duluan. Itu bisa jadi. Jadi kita harus berpikir bahwa perilaku seseorang itu memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu simulasinya. Tapi sebetulnya hanya kita sendiri, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol diri saya, sama ini, tidak mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kita harus memahami bahwa kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan yang baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Kita harus berpikir bahwa model berpikir itu jangan menang kalah. Model berpikir itu menang. Seperti kita kalau menangani kasus anak kita di sekolahan, kita bilang, "Nak, kalau kamu melakukan sesuatu ya, akhirnya dia kan menganggap memberi kepada anak itu kamu jangan sampai kalah gitu, Bu." Jadi harus berpikir saya harus menang dan menang. Kalau anak itu diberi pengertian bahwa kamu itu kalah ketika lomba itu aja ya, kamu kalah, jangan bilang kalah. Nanti di hati anak itu pasti akan, aku kayak kalah, gitu kan dia kan? Aku kayak omong ibu guru kalah. Berarti kan dia merasa gagal. Jangan pernah kita memberikan sesuatu yang membuat anak itu merasa kalah. Buatlah anak itu merasa aku menang. Jadi tidak ada kata-kata apa? Jadi tidak ada menanamkan hati kepada anak juga bahwa anak itu harus menang. Di dalam hatinya harus sesuatu yang positif, jangan yang negatif. Selanjutnya, disiplin positif.
intrinsik, motivasi yang keluar dari diri sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang sudah dijelaskan tadi. Nilainya kan banyak, beriman, bertakwa, dan sampai bernama kritis. Itu sebuah nilai-nilai yang akan dituju. Nah ini tadi nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tidak memandang agama, tidak memandang suku, bangsa maupun latar belakang. Mbok kaya, miskin, itu harus mempunyai nilai-nilai, memiliki nilai-nilai kebajikan. Kalau di pendidikan, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ayo kita baca bersama-sama, Bu. Beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Itulah yang kita tuju dalam pendidikan di Indonesia, terutama di lembaga kita. Ya, kebutuhan dasar manusia. Apa? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Pengen bertahan hidup ya, Bu? Ya kan ya, Bu ya. Kebutuhan bertahan hidup, ya jelas lah. Kita mesti kalau ingin kebutuhan bertahan hidup itu diantaranya otomatis makan, minum, sandang, pangan, papan. Nah, kalau kita tidak rumah, pasti Bu, kita pasti ingin membuat rumah. Kalau kita tidak punya makanan, otomatis kita bekerja untuk mencari, untuk membeli makanan. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oh, kasih sayang itu juga penting, Bu. Motivasi kasih sayang itu. Tidak hanya kasih sayang dari teman, kasih sayang dari suami itu juga sangat penting. Karena kalau kita tidak memiliki kasih sayang, bekerja apapun mesti males. Iya kan? Ngomong di rumah gak nih, mulai di rumah gak ada yang menyayangi, malas rasa mulai nanti. Rasa pulang ya. Dan rasa diterima, di golongan di kelompok sana. Iki mesti, Bu, kita punya perasaan. Aku pengen melok grup kae. Itu pasti gitu. Aku pengen seperti dia. Itu pasti gitu. Terus selanjutnya kebutuhan kesenangan. Tahu, Bu, kebutuhan kesenangan? Tahu. Kalau kita healing, apa lagi? Cair. Belanja, shopping. Ini paling sering cair. Sing cair kapan itu ya? Oh iya, yang cair esnya. Iya, soalnya panas. Kalau kita yang cair esnya. Kebutuhan penguasaan. Berarti kita ingin memiliki sesuatu, ingin menguasai sesuatu. Pasti itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kebebasan. Kita juga ingin, Bu, bebas, gak dikekang. Ya di rumah mesti dikekang, di sekolah dikekang. Mesti itu butuh kebebasan. Nih kalah saya. Ya, kebebasan. Mau di rumah wes suami apa lagi nih? Mengekang itu apa? Protektif. Wah, enggak, semoga enggak, Bu. Kita memiliki kebebasan, kita diberi sesuatu yang bebas sehingga kita bisa berekspresi, bisa kita kreativitas kita bisa mengeksplorasikan kepada siapapun juga. Seperti contohnya ya, ini Bu, saya ini ya belum. Ya, selanjutnya mana ini? Motivasi perilaku manusia. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mesti yo ben nyaman ki piye, menghindari ketidaknyamanan ki
dari hukuman itu bagaimana? Apa yang akan terjadi? Contohnya, pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh nyata. Sekarang ada apa isu kayak pengen TPP cahaya apa PMM dikerjakan. Berarti itu kan menghindari, aku kerjakan untuk menghindari ketidaknyamanan, saya mengerjakan. Selanjutnya, motivasi untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Contohnya, ketika semua kalau di dunia pendidikan, kalau mengajar untuk anak itu kan diniati ibadah ya. Semua itu diniati ibadah. Itu beda loh ya, kalau pekerjaan, kalau untuk di dunia pendidikan itu semua diniati dengan ibadah. Jadi jangan melakukan sesuatu kalau di dunia pendidikan kalau mengharapkan sesuatu atau imbalan ya, karena di dunia pendidikan itu ya tadi ibadah mengamalkan ilmu. Motivasi untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang apa, seperti apa bila saya melakukan apa. Itu akan memotivasi, itu akan pasti akan kita akan mencari untuk menghargai diri kita sendiri. Selanjutnya ini sebentar, motivasi perilaku manusia itu berkaitan dengan apa tadi? Motivasi intrinsik ya Bu. Kita sebagai guru itu ada 3 istilah ibaratnya. Pertama, hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Kira-kira ibu-ibu tuh berada di bagian mana ya? Hukuman apa konsekuensi ya? Ibu pernah menjadi penghukum? Jujur saja. Pernah ya? Hah? Oh, masa lalu. Yo, setelah ini masa lalu ya Bu, jangan menghukum anak. Ini contohnya. Nanti adanya. Mencatat, kelihatan nggak Bu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Jadi dia menulis sesuatu karena dia terlambat sekolah. Itu hukuman. Oh iya, berarti nanti gurunya SMA disuruh ikut penggerak. Oke. Itu zaman dulu. Zaman sekarang tidak ada hukuman. Konsekuensi membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu ya konsekuensi. Terus selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket. Masa lalu. Ini mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pernah? Masa lalu gitu ya ini. Mulai diminta untuk push up. Tidak menggunakan masker, terus menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Pernah? Masuk itu. Ya ini Bu, kita seharusnya berada di ini. Restitusi. Jangan berada di hukuman atau konsekuensi. Kita sebagai guru maksudnya di restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan anak untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi satu tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
posisi kontrol guru. Yuk kita resapi. Berada di manakah kita di antara 5 ini? Penghukum, Semua gitu. penghukum, Ya. pembuat rasa bersalah, Ya. teman, Ya. pemantau, Ya. manajer. Ya kan semua itu. Apa? Sebentar. Sekarang ibu berada di posisi mana di antara 5 ini? Kira-kira yang sering ibu lakukan? Aku 2, 3, 4. 2, 3, Sebentar. 4. Bu Nafi nomor berapa? 2, 3, 4. 2, 3. 4. Ayo Bu Muda, kira-kira di nomor berapakah Anda sekarang? 3, 4 biasanya. 3, 4. Bu Umi kira-kira berada di mana? 2. Betul? Ayo Bu Umi kira-kira jenengan sekarang berada di posisi mana? Ini aku jenis paling seru kalau ini tadi ada tidak. Berada di posisi mana gitu? Ya, berada di posisi mana Anda? Berarti berada di posisi mana? Apa pernah semua mengalami? Oh, pernah semua mengalami. Apa Bu? Pernah semua. Bu Martini berada di mana Anda? Di sini satu. Jujur. Berada di mana kira-kira Anda? 3, 4. Oh, 3, 4. Selanjutnya, yuk kita lihat ada apa di selanjutnya. Mana selanjutnya? Ini kok gimana? Ya ini. Sekarang tadi sudah ya, mulai dari 5 tadi. Kira-kira yang nomor 1 itu posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Kita cocokkan. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa itu? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Kita lihat. Selanjutnya, ayo lakukan demi ibu. Teman. Ayo lakukan demi ibu. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti nomor manajer memantau. Sekarang lihat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira di mana ini? Memantau. Hah? Memantau. Ada yang manajer, ada yang memantau, ada yang teman. Nanti kita lihat. Kamu selalu yang paling terakhir. Enggak nih jadi kamu ini pasti paling yang terakhir. Mengerjakan diri diri. Kira-kira apa itu? Apa? Kita lihat. Aku salah pirong ya. Ya, kecewa pembuat saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Jadi penghukum. Ayo lakukan demi ibu. Kalau itu sahabat kalau ayo lakukan demi ibu. Kalau sahabat kayak teman. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker hari ini? Dipantau. Umpama kayak stiker gitu ya. Kalau anak TK kan stempel sama stiker ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kalau kamu selalu paling terakhir, mesti kayak di dewe mengerjakan sesuatu ya carry deh. Penghukum. Mulai sekarang jangan lagi ya Bu. Jangan lagi sampai jadi Iya, ibu-ibu, dari 5 ke ini tadi yang harus kita miliki sebetulnya itu yang ini Bu, yang manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Didampingi, kolaborasi antara murid dan guru. Jangan sampai yang paling fatality gitu Bu. Ini sama ini, jangan sampai kita menjadi penghukum karena itu akan masuk di dalam hati anak tertanam terus. Ya, usahakan kita akan berubah bersama-sama
berubah bersama-sama menjadi manajer. Jangan menjadi, kita akan berusaha memposisikan diri kita sebagai manajer, mendekati anak kalau ada masalah. Jangan selalu menyalahkan, karena belum tentu anak itu salah. Sebentar. Sudah Bu. Saya masuk. Nggak kelihatan gitu. Selanjutnya ya, pertanyaan dan diskusi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi kan di positif ada yang keberapa tadi? Ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mulai hari ini kita rubah. Sekarang coba Ibu, saya mau tanya kepada Ibu, apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Yuk. Peraturan dan keyakinan. Peraturan kalau sesuatu yang mengikat yang harus ditaati. Betul. Keyakinan Keyakinan berarti keadaan diri sendiri Apa yang harus ada? diikuti. apa yang harus betul-betul? Keyakinan. Ya, keyakinan peraturan berarti harus Sesuatu yang dibuat dimatuhi. sesuatu yang dibuat harus sesuatu yang dibuat untuk dipatuhi. Kalau keyakinan sesuatu yang dibuat untuk diyakini, Diyakini diri sendiri. diyakini diri sendiri, dilakukan untuk diri sendiri. Hampir sama ya Pak. Hampir sama jenisnya sendiri. Tapi, nah penjelasannya ada di sini. Kalau kita itu di sekolah mulai sekarang jangan ada peraturan, adanya keyakinan kelas. Mulai hari ini kita rubah, kita membuatnya keyakinan, bukan kita membuatnya keyakinan, bukan peraturan. Aturan lain. Itu soalnya di sekolah. Aja apa? Bensin. Ya, ini keyakinan kelas. Kita seharusnya membuatnya keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Keyakinan kelas jelas, bukan pernyataan unik. Keyakinan kelas jelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan difahami. Jadi anak sekali lihat itu langsung paham. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti membuat keyakinan yang bisa diterapkan di kelas. Nanti ada contohnya. Semua warga kelas ikut dan berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini kalau keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan murid. Jadi anak diajak kerja sama. Nanti ibu-ibu bisa membuat pakai kertas yang warna itu Bu ya. Nanti dibagi. Terus habis itu anak menuliskan sesuai keinginan hati. Kemudian diringkas yang kata-kata. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan
kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau bisa itu keyakinan kelas itu ditinjau, keyakinan keyakinan itu di kelas ditinjau waktu ke waktu. Nih ada peraturan dan keyakinan kelas. Tadi kan kalau keyakinan kelas itu yang simple, gak panjang-panjang kata-katanya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kepanjangan itu berarti nilai keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kalau kita menunjukkan kepada anak tanggung jawab, kita membuat anak kata-kata bertanggung jawab. Paham? Anak akan paham, sudah paham. Oh, kita kalau mengembalikan buku itu rasa tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Terus hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen. Kita harus punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya ini juga masih peraturan kelas, dilarang menggunakan narkoba. Jadi kita keyakinan kelasnya adalah kalau kita dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati teman dan bersabar. Biasanya menunggu giliran ketika cuci tangan. Itu keyakinan kelasnya kita harus bersabar. Anak berarti memiliki kesabaran. Gunakan masker, cuci tangan, itu kesehatan dan keselamatan. Pas waktu COVID harus pakai masker biar untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu termasuk keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah ini tadi sudah tindakan ya tadi guru. Nah ini yang tadi kita ingin. Ini tak ulang ya. Ini kalau bisa itu kita berada di manajer ya. Nah, ini jadi manajer itu bagaimana? Kita harus apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan kalau ingin jadi manajer? Kalau ingin menjadi penghukum kok gampang. Ya, kalau ingin jadi teman pun juga sangat mudah. Penghukum itu apalagi guys paling penak ya. Membuat merasa bersalah itu juga penak. Yang sulit kita pengen berada di manajer. Apa yang harus kita lakukan? Kalau ingin jadi manajer, yang harus kita lakukan, kita harus paham ini. Segitiga restitusi. Kalau ingin menjadi manajer harus menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Kita lihat. Ya, ini pertama, menstabilkan identitas. Kalau kita ada kasus, kalau kita ada masalah, anak didik kita itu melakukan sesuatu kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung menegur di depan anak, jangan. Anak kita panggil, kita dudukkan. Yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Ditanya dulu anaknya, distabilkan dulu. Berbuat salah itu manusiawi. Kita dorong ke anak itu, kita beri pengertian. Nah, berbuat salah itu manusiawi. Ini contoh kata-kata kalau kita untuk menstabilkan identitas. Kita dudukkan, kita tanya anak kita. Kalau ada kasus anak nakal atau anak sedang lukai temen, kita dudukkan, kita stabilkan dulu identitasnya dengan pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu pertanyaan untuk menstabilkan
pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik, kita kan banyak kan ibu nggih. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, kapan kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kamu berhak merasakan begitu. Jadi di negara ini tidak hanya di sekolahan, Bu, tidak hanya pada anak didik kita, kepada anak kita pun juga gitu. Kalau anak kita bermasalah, jangan langsung dihukum, jangan langsung disalahkan. Wes, bapaknya koyok teman, sajane ya dihukum. Jangan seperti itu. Kita dudukkan, kita tanya anak. Kita berubah, kita berusaha berubah untuk diri kita dan untuk masa depan anak-anak kita yang dulu-dulu sukanya menghukum dan lain-lain, mulai sekarang dirubah, berusaha untuk kita menjadi manajer. Yang pertama tadi ya ini tadi, menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ditanya ya anak-anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanya dulu, jangan langsung disalahkan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contoh, bukuku tak lindungi, mama ada dicoret-coret, aku melindungi bukuku Bu, akhirnya tukaran. Itu pun juga anak ditanya, itu bagus ya. Ibu bangga kamu tidak melakukan yang melebihi apa yang telah kamu lakukan. Contoh, membales. Untung anak memang tidak melebihi kata-kata membales. Kan kadang itu anak ada toh yang melebihi membalas itu. Kocone nyoret dibales luwih saka mencoret. Contohnya mukul, terus apa lagi? Walah, wis pokoke nek bocah nuk geni dipukul, lek gak mau dijiwet, lek gak mau dicengkokne. Nggih, biasa di sekolah seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Jadi ditanya, mama kita terlambat. Contoh ya Bu ya, aku cerita sedikit. Kemarin kebetulan saya mempraktek, kemarin ada kasus, bukan kasus, sebetulnya enggak kasus ya Bu. Yang paling kelihatan itu, kemarin itu saya Kevin, ya aku dengar waktu itu Kevin terlambat datang, ya begitu ya, terlambat datang. Habis itu tak tanya, Kevin kenapa kamu terlambat datang? Terlambat itu enggak apa-apa. Akhirnya dia menjawab, Bu, aku terlambat karena tadi gak mandi Bu, dimarahin ibu. Akhirnya saya beri pengertian, saya melalui tadi yang saya mengikuti ini, menstabilkan identitas, kemudian saya melakukan ini, validasi tindakan kelas, kemudian saya juga ini membuat keyakinan kelas. Akhirnya saya nggak menyangka ya, besok lo sampai sekarang anak itu nggak pernah terlambat. Meskipun padahal kalau dia kan beragama Kristen, kalau kita pagi di lembaga kita kan terbiasa mengaji ya, mengaji pagi. Meskipun padahal itu mengaji pagi, kalau anak kan otomatis tidak mengaji, dia nunggoni. Ya, berarti ya kemarin dia nunggoni. Jadi mulai sejak kemarin itu anaknya nggak terlambat. Karena saya beritahu, kita kan punya kesepakatan, kita kan punya keyakinan kelas bahwa masuk 10 menit sebelum dia masuk. Jadi kita tanamkan keyakinan tadi ke anak, sehingga motivasi itu tadi akan keluar dengan dirinya sendiri. Kalau kita ingin jadi manajer ya seperti itu, kita berusaha untuk menjadi manajer. Keyakinan kelas. Ini tadi ya, kelihatannya kurang satu ini tadi. Yang keyakinan kelas kita, tanyakan keyakinan kelas ini yang terakhir. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Ya tahu berarti rasa tanggung jawab. Terus apa lagi tadi? Kesabaran dan lain-lain tadi ya. Kalau menanyakan ke anak, contohnya apa nilai yang kita percaya di kelas? Kita tanyakan dulu keyakinan kelas kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kan tadi keyakinan kelas dibuat bersama-sama antara guru dan murid, berkolaborasi.
motivasi yang bagus. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ditanya ya anak-anak, ketika melakukan memukul balik tadi, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nantilah anak menjawab. Nanti akan motivasi intrinsiknya akan tumbuh secara ini kesimpulannya, ini yang terakhir. Sebentar, sebelum kita ke kesimpulan, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Kira-kira paham nggak? Ingin berubah atau boleh? Ingin berubah menjadi budaya di sekolah kita menerapkan budaya yang positif. Ya, kesimpulan dari tadi dari awal hingga akhir sangat penting menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Karena dengan suasana positif, anak dapat mendorong murid lebih berani bereksplorasi, rasa percaya diri pun ikut meningkat. Anak akan lebih meningkat kegiatannya dan yang diberikan oleh pendidik. Jadi meningkat kegiatannya itu akan meningkat, dan juga keberanian bereksplorasinya pun juga akan meningkat, rasa percaya diri. Karena sudah seperti tadi Kevin tadi percaya diri, sudah percaya diri mau berangkat pagi. Kemarin sama yang kasus saya kemarin yang mencoret-coret bambu juga gitu, sampai ada di tangan jatahnya itu juga. Terus ya alhamdulillah pasti akan berubah, insya Allah akan berubah. Kita budaya positif itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik kita agar muncul dari anak. Terima kasih. Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga di sekolahan kita nanti bisa tercipta budaya yang positif. Amin. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat dulu. Tepuk semangat. Yes. Wow, hebat. Ibu-ibu luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Reni Agustinisi SPD. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifatul Baroroh, rekan sejawat dari Ibu Reni Agustiningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Madiun. Saya akan memberikan apresiasi dari presentasi yang telah diberikan oleh Ibu Reni, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Materinya sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Khususnya juga bagi saya, karena dalam materi saya menjadi paham bahwa budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah. Meskipun sebenarnya budaya positif di TK Matisi sudah berjalan, akan tetapi setelah pemaparan Ibu Reni tadi semakin jelas bagaimana menerapkan budaya positif yang benar dan tepat pada lembaga kami. Saya juga menjadi paham apa itu segitiga restitusi. Saya juga tahu bagaimana memunculkan motivasi intrinsik anak. Cukup sekian, umpan balik dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marifatun Nafi'ah, rekan sejawat dari Ibu Reni Agustiningsih. Saya akan memberikan refleksi umpan balik kepada beliau dari presentasi yang sudah beliau laksanakan. Dari presentasi beliau yaitu tentang diseminasi budaya positif. Alhamdulillah materinya sangat luar biasa sekali dan sangat
bermanfaat bagi kita semua. Karena apa? Karena di dalam materi tersebut mengajarkan kita untuk menerapkan tentang budaya positif di sekolah. Kemudian selain itu materinya berisi tentang bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru, yaitu posisi sebagai manajer. Selain itu, beliau juga memberi materi tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah siswa di sekolah, yaitu dengan menerapkan seketika restitusi. Terima kasih Bu Reni, semoga presentasi panjenengan bermanfaat bagi kita semua. Sukses terus dan lancar dalam menjalankan pendidikan guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan aksi nyata saya, Modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.